고용허가제 한국어 능력 시험을 위한 한국어 표준교재 개정판. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 친구들. Berjumpa lagi bersama channel Kidohe. Pada kesempatan kali ini bersama saya Yulisem, kita akan melakukan pembahasan soal EPS topik New Model Question set kedua bagian reading. Oh ya, untuk teman-teman yang tetap setia sama channel Kidohe, saya ucapkan terima kasih, terus dukung kami ya, agar kami tetap bisa berkembang dan bermanfaat untuk kalian semua. Baik, kita lanjut. Kita mulai dari nomor pertama. Ya. Nomor 1 dan 2 kita baca pertanyaannya. Daem jilmune dabha sipsio. Daem jilmune dabha sipsio, yang artinya jawablah pertanyaan daem berikut. Dabhada itu menjawab ya, jadi jawablah pertanyaan berikut. Ilbon, daem danoa 관계 있는 것은 걸으십시오. Artinya, pilihlah yang ada, inen yang ada, 관계 hubungan dengan dano. Dano itu kosakata daem berikut. Jadi kita disuruh milih yang ada hubungannya sama kosakata ini. Ada strese, strese itu stres, mulkon itu barang, byokdol itu batu bata, myeongsong itu kepopuleran ya. Nah, yang berhubungan sama keempat kata ini apa? Nomor 1, sata. Sata itu menumpuk. Yang kedua ada pulda. Pulda itu melepas. Yang ketiga ada hesohada. Hesohada itu melepaskan. Melepaskan itu juga bisa hesohada atau membuang. Yang keempat unbanhada. Unbanhada itu memindahkan. Kira-kira ada stres, mulkon, barang, byokdol batu bata, myeongsong itu ketenaran. Yang ada hubungannya itu kata sata. Sata itu menumpuk ya. Jadi kalau pertama ada stres sega sata, jadi stresnya menumpuk. Mulgonel sata, menumpuk barang. Byokdol sata juga menumpuk batu bata. Terus myeongsongel sata, menumpuk ketenaran gitu. Selanjutnya yang nomor 2, ibon daem danoa bisedhan maro goresipsio. Artinya, pilihlah kata yang sama dengan kosakata berikut. Ini bisetmal. Bisetmal itu sinonim ya, persamaan. Kita cari yang pertama ada jaku. Jaku itu artinya sering ya. Jaku itu sering. Kalau yang pilihan nomor 1 ada aju, sangat, gakem, kadang-kadang, nel, selalu, jaju, sering. Berarti jawabannya nomor 4. Jaju itu persamaan dari kata jaku, sering. Baik, selanjutnya nomor 3. Nah, ini perintahnya kita baca dulu 3-6. Binkane derogal gajang almajen kosel goresipsio. Pilihlah yang paling benar, gajang almajen. Yang paling benar yang akan dimasukkan pada binkan ya. Ada soal binkan itu bagian kosong. Nomor 3, sambon. Ojet bame mucok nerin nun temune giri com. Ya, ini udah titik. Berarti ada temune dulu. Temune artinya karena. Karena nun salju, nerin yang turun, mucok itu cukup ya atau lumayan. Karena salju yang lumayan turun pada ojetbam. Ojetbam itu malam kemarin ya. Ojetbam itu malam kemarin. Ojenya kemarin, sedangkan bamnya itu malam. Selanjutnya kiri com, jalannya titik-titik.
Diulangi lagi, karena salju yang lumayan turun pada malam kemarin, jalannya titik-titik. Selanjutnya, Bingpan gire nomo jiji antorok josim ha sigi baram nida. Sigi baram nida harap, josim hada berhati-hati, dorok supaya jian itu tidak, nomo jida terjatuh di Bingpan gil. Gilnya itu kan jalan, Bingpan itu beku, jadi Bingpan gil jalan beku. Kalau turun salju biasanya jalannya titik-titik. Jalannya itu kenapa? Nomor 1, keket hejosem-nida, sudah menjadi keket bersih. Yang kedua, jowa josem-nida, sudah menjadi bagus. Yang ketiga, dorowo josem-nida, sudah menjadi dorepta, itu kotor. Yang keempat, mikrowo josem-nida, sudah menjadi mikropta, itu licin. Jadi jawabannya nomor 4, jalannya menjadi licin ya, mikropta. Selanjutnya nomor 4, wegugin geloja goyong bohomel com gaib heahamnika. Ya, wegugin gelojaga, ini subjeknya ya. Pekerja asing, terus ke belakang, apakah harus gaib mendaftar? Apakah harus mendaftar titik-titik goyong bohong asuransi ketenagakerjaan? Ya, kita ulangi lagi. Pekerja asing, apakah harus mendaftar titik-titik asuransi ketenagakerjaan? Anio, tidak. Gegon imeigo culguk mangi bohomen kokheya hamnida. Ya, anio artinya apa? Anio itu tidak. Tidak. Terus selanjutnya gegon. Gegon itu juga subjek ya, dari kata gegosen. Itu imeigo. Ime itu sembarang ya. Ime itu sembarang. Jadi kayak maksudnya nggak harus sih, cuma sembarang aja ya. Ada yang daftar boleh, nggak daftar juga nggak apa-apa, gitu ya. Jadi itu sembarang, go, dan culguk mandi bohomen. Nah, ini subjek yang kedua, asuransi pulang selesai kontrak. Ini culguk mandi bohom, asuransi pulang selesai kontrak. Kok heaham nida, harus mendaftarkan, harus melakukan dengan pasti. Jadi kalau yang tadi goyong bohongnya itu tidak wajib, ya ini ime, kata ime itu sembarang. Sedangkan kalau yang asuransi pulang habis kontrak itu yang pasti harus didaftarkan. Ya, ime di sini maksudnya sembarang itu, bukan sembarangan ya. Kayak kita itu nggak harus lah ya, nggak wajib, ime itu nggak wajib. Yang pertama ada ilcik, ilciknya itu lebih awal. Kedua ada kok, tadi ya ini sama, kok itu dengan pasti. 3 dangjang, dangjang itu langsung, miri terlebih dahulu. Berarti jawabannya apa? Ya, nomor 2, kok ya. Jadi pekerja asing, apakah harus mendaftar dengan pasti? Apakah harus pasti mendaftar asuransi ketenagakerjaan? Nah, dijawabnya tadi tidak, itu tidak wajib, ime, tidak wajib atau sembarang. Nggak ada patokan tertentu, itu maksud kata dari ime. Paham ya? Kok dengan pasti. Jadi nggak harus daftar goyong bohong. Yang harus itu ini yang culguk mangi bohong, asuransi pulang setelah selesai kontrak. Selanjutnya nomor 5. Uri goyangen ilnyonene tatet hamnida. Uri goyang, jadi kampung halaman kami. Ilnyon nene tatet hamnida, tatet itu hangat, nenek sepanjang, ilnyon 1 tahun. Jadi kampung halamannya itu hangat sepanjang 1 tahun. Selanjutnya, Pyonggyun gyonen botong isipo do jongdoraso 점점점 내려가는 날이 없기 때문에 눈이 내리지 않습니다.
Nah, jadi Pyeonggyun Gyeon itu subjeknya, Gyeon suhu, Pyeonggyun rata-rata. Suhu rata-rata, potong biasanya. Nah, ini ada so di sini ya, karena sekitar 25 do itu derajat. Karena suhu rata-ratanya sekitar 25 derajat. Terus ke belakang, Jian tidak, Nerida turun, tidak turun salju karena tidak ada hari yang turun ke titik-titik. Nggak turun salju karena nggak ada hari yang turun ke titik-titik. Turun kemana? Nomor 1, Yongsang. Yongsang itu suhu di atas 0. Yang kedua ada Septo. Septo itu kelembaban. Ketiga ada Ondo. Ondo itu suhu. Yang keempat, Yonga. Yonga itu suhu di bawah 0 derajat. Berarti karena tadi nggak turun salju, berarti suhunya itu nggak turun ke titik-titik, ke suhu di bawah 0. Makanya tidak turun salju. Jawabannya nomor 4. Selanjutnya yang nomor 6. Jika 아침 밥을 점점점 아주 배가 고팠어요. Jika saya 아주 배가 고팠어요. 아주nya sangat, 배가 고프다 lapar. Jadi saya sangat lapar. Titik-titik 아침밥 itu makan pagi. 식당에서 먹으려고 해요. Saya berencana makan di 식당, kantin atau restoran. Berarti kenapa dia lapar? Alasannya itu apa? Nomor 1, 못 먹어서, karena tidak bisa makan. Nomor 2, 못 먹고, tidak bisa makan dan atau tidak bisa makan lalu. Nomor 3, 못 드시고, tidak bisa makan lalu. Desida itu juga sama kayak mokta makan, cuma desida itu honorific ya, jadi itu kata lebih sopan, biasanya digunakan untuk orang yang lebih tua atau lebih tinggi jabatannya. Yang keempat, 못 드셔서, karena tidak bisa makan. Nah, karena ini dia lagi membicarakan diri sendiri, otomatis dia nggak pakai kata desida. 3, 4 salah. Nah, ini kan akibatnya dia akibatnya dia sangat lapar, titik-titik makan pagi. Berarti alasannya kan kenapa? Karena tidak bisa makan pagi atau karena tidak bisa sarapan. Jadi perutnya itu sangat lapar. Perut sangat lapar itu akibat. Jadi karena kita cari sebabnya, kalau sebab akibat biasanya pakai so, karena. Jadi jawabannya nomor 1, 못 먹어서. Jika 아침 밥을 못 먹어서, karena saya tidak bisa makan. Selanjutnya nomor 7 dan 8 kita baca perintahnya. 다음 질문에 답하십시오. Jadi jawablah pertanyaan berikut. Oke, nomor 7, 질문. 이것에서 하는 일이 아닌 것은 무엇입니까? Artinya, apa yang bukan ya, anin, yang bukan kegiatan atau hal atau pekerjaan yang dilakukan di tempat ini ya. Jadi yang bukan kegiatan yang dilakukan di tempat ini. Ini 경찰서, kantor polisi ya. Ini kantor polisi nih, Korea National Police Agency, kantor polisi. Apa yang tidak dilakukan di sini? Nomor 1, 교통사고가 났습니다. terjadi kecelakaan lalu lintas. 교통 정리를 합니다. mengatur lalu lintas. Nomor 2, 아이를 잃어버렸습니다. kehilangan anak. Anaknya hilang ya. 부모님에게 아이를 찾아줍니다. mencarikan anak untuk orang tua. Nomor 3, 사고가 났습니다. terjadi kecelakaan. 응급환자를 병원으로 이동합니다. memindahkan objeknya ya, 응급환자, pasien darurat ke rumah sakit. Memindahkan pasien darurat ke rumah sakit. Nomor 4, 도둑이 들었습니다.
maling masuk. Doduk itu maling ya, jadi kemalingan. 현장을 검사하고 범인을 잡습니다. 현장을 검사 itu memeriksa 현장 lokasi, lalu 범인 잡습니다, menangkap. 범인 itu pelaku. Berarti yang tidak dilakukan di sini jawabannya nomor 3. Memindahkan pasien darurat ke rumah sakit itu tugasnya ambulan ya. Selanjutnya nomor 8. 다음 내용과 같은 것을 고르십시오. Pilihlah yang sama dengan isi berikut. Nah, ini ada Seungchagun, tiket ya. Tiket dari Dongdaegu ke Daejeon. Yang sama kita carinya, coba kita langsung ke pilihannya. Nomor 1, 도착 시간을 알 수 없습니다. Tidak bisa tahu waktu tiba. Nah, di sini nggak ada ya. Ini cuman ada 출발 시간nya ada aja. Waktu berangkat, waktu tibanya nggak ada. Berarti nomor 1 udah benar. Yang nomor 2, 대전에서 떠납니다. 떠나 itu berangkat. Berangkat dari Daejeon. Padahal berangkat dari Dongdaegu. Nomor 2 salah. Nomor 3, 비용이 들지 않습니다. Tidak mengeluarkan biaya. Padahal ini ada ongkosnya. 9,300won ya. Nomor 4, Dongdaegu-행 기차표입니다. Adalah tiket kereta. Heng itu jurusan Dongdaegu. Padahal di sini jurusannya Daejeon. Berarti jawabannya nomor 1. Baik, selanjutnya nomor 9. 다음 안내문의 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? Apa yang benar dengan penjelasan informasi berikut? Ini ada 공항버스 요금 안내, informasi biaya bis bandara. Ini yang pertama, kalau Incheon 국제공항, bandara internasional Incheon. Kalau yang ini kedua, Gimpo-공항, bandara Gimpo. Jadi yang atas bandara Incheon, yang kedua Gimpo. Kita langsung ke pilihannya. 어린이 인천에서 타면 9,000원입니다. Jadi orin itu anak kecil ya, anak kecil. Kalau naik dari Incheon ya, 9,000won. Nah, harganya itu 9.000 won. Coba Incheon, kita cari Orini. Nah ini ya 9.000 won, betul. Ini maksudnya di atas 6 tahun. Yang dimaksud anak kecil itu yang usianya di atas 6 tahun sampai 초등학생. 초등학생 itu siswa SD. Siswa SD. Betul ya nomor 1. Yang nomor 2, 김포공항에 타면 요금이 더 냅니다. Kalau naik di Gimpo-공항, bandara Gimpo, ini maaf tipe ya, ini harusnya tak naik. 요금이 ongkosnya membayar lebih. Kalau naik dari Gimpo, padahal di sini lebih murah. Dewasa cuma 9.000, kalau anak kecil tadi cuma 6.000. Nomor 2 salah. Nomor 3, 모든 승객들에게 똑같이 비용이 듭니다. Jadi mengeluarkan biaya 똑같이 itu sama ya, yang sama untuk semua penumpang. 승객 itu penumpang. Beda, dewasa sama anak kecil beda. Yang keempat, 초등학생이 공항버스 요금은 어른과 같습니다. Jadi biaya bis bandara 초등학생, siswa SD, 초등학생, siswa SD itu sama dengan orang dewasa, padahal beda ya, lebih murah yang siswa SD karena masuk ke orini, anak kecil. Berarti jawabannya nomor 1. Selanjutnya nomor 10. 다음 그래프에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? Apa yang benar dengan penjelasan
tentang grepe. Grepe itu grafik daem berikut. Ini grafik tentang 외국인 근로자들이 원하는 교육. Pelatihan yang diinginkan. 원하다 itu menginginkan, ya. Jadi pelatihan yang diinginkan oleh pekerja asing. Ini paling besar ini 한국어 교육, pelatihan bahasa Korea. Selanjutnya komputer 교육, pelatihan komputer. Ketiga 법규 교육, pelatihan hukum. Terakhir 한국 문화 교육, pelatihan budaya Korea. Baik, nomor 1. 근로자들은 한국어 교육을 가장 많이 받고 싶어 합니다. Pekerja gosipnya ingin menerima paling banyak pelatihan bahasa Korea. Nah, udah jelas ya, betul nomor 1. Yang nomor 2, 근로자들의 절반 이상이 컴퓨터 교육을 받고 싶어 합니다. Jadi isang ini subjeknya. Di atas 절반 setengah, di atas setengah pekerja itu ingin menerima pelatihan komputer. Ini cuma 25%, nggak ada setengahnya. Yang nomor 3, 법규에 대한 교육을 받고 싶어 하는 근로자들이 가장 적습니다. Subjeknya ini 근로자들, para pekerja yang ingin menerima pelatihan tentang 법규 hukum 가장 적습니다. Paling sedikit. Paling sedikit, ada yang masih sedikit. Budaya Korea. Berarti nomor 3 juga salah. Nomor 4, 한국 문화 교육을 받고 싶어 하는 근로자들이 두 번째로 많습니다. Ini harusnya man ya. Jadi para pekerja yang ingin mendapat pelatihan budaya Korea itu banyak kedua, du 번째. Padahal ini banyak keempat, ini atau paling sedikit. Jadi jawabannya nomor 1. Selanjutnya nomor 11. Nomor 11 dan 12 kita baca perintahnya. 다음 글을 읽고 무엇에 대한 글인지 고르십시오. Jadi bacalah kalimat berikut, lalu pilihlah kalimat tentang apa. Gitu ya. Nomor 11. 저는 하나 기숙사에서 생활하고 있습니다. Saya 있습니다. sedang tinggal, 생활하다 tinggal, kalau 생활 kehidupan. Sedang tinggal atau sedang hidup di asrama Hana 기숙사. 지난주부터 온수가 나오지 않아서 샤워하기가 힘들었습니다. Jadi 지난주부터 mulai minggu lalu sudah sulit shower mandi ya, jadi saya kesulitan mandi karena tidak muncul onsu air hangatnya nggak muncul, nggak keluar, jadi untuk mandi itu sulit. 그리고 에어컨도 잘 되지 않아서 너무 춥습니다. 그리고 lalu sangat dingin, 너무 춥습니다. Sangat dingin karena 에어컨도 AC-nya juga, karena AC-nya juga 잘 되지 않, tidak berfungsi dengan baik. Ya. Lalu yang kedua itu AC-nya juga karena tidak berfungsi dengan baik, sangat dingin. 그래서 관리인에게 보고하고 기다리고 있습니다. Jadi, nah ini bogonya dulu ya, saya melapor kepada gwaliin petugas dan 기다리고 있습니다. Saya sedang menunggu. Ini semua lagi cerita tentang apa? 기숙사 생활, kehidupan asrama. Kedua, 시설 물상태, kondisi fasilitas. 3, onsu, air hangat. Yang keempat, 겨울철, musim dingin. Dia lagi cerita tentang air hangat yang tidak keluar, AC yang rusak, berarti semua itu fasilitas. Jawabannya nomor 2, keadaan fasilitas. Nomor 12, Kendo 씨는 아주 예쁩니다. Jadi saudari Kendo
itu sangat cantik. 아주 예쁩니다. 키가 크고 날씬합니다. 키가 크다 itu tinggi ya, tinggi dan 날씬 langsing, 날씬하다. 가끔은 머리카락을 잘 빗고 가끔은 파마를 하고 옵니다. 가끔, kadang-kadang 머리카락 itu rambut ya, rambutnya. Bit itu menyisir dengan baik, rambutnya kadang-kadang disisir dengan baik. Terus lagi go dan gakemen, kadang-kadang. Pama itu dikeriting, datang dan dikeriting. Jadi kadang-kadang disisir lurus, kadang-kadang juga pama keriting. 그리고 날씬하니까 모든 옷이 잘 어울립니다. Lalu 날씬하니까, jadi karena dia langsing, 모든 옷이, semua pakaian itu 잘 어울리다, cocok, sangat cocok. 어울리다 itu cocok. Ya, ini lagi bahas tentang cantik, tinggi, rambutnya lurus, kadang-kadang keriting. Semua pakaian cocok dipakai karena langsing. Berarti lebih bahas pada penampilan ya. Penampilan. Kalau nomor 1 옷차림 itu berpakaian, nomor 2 외모 itu penampilan, yang ketiga Kendo siete do itu perilaku, jadi perilakunya saudari Kendo, yang keempat 성격 karakter. Jadi jelas dia jawabannya nomor 2 penampilan. Ada cantik, tinggi, langsing itu 외모 penampilan. Selanjutnya nomor 13. 이전에 허가를 받은 머무른 기간이 적어하여 계속 대한민국에서 살려고 하는 외국인은 비자를 연장 허가를 받아야 합니다. Jadi dari belakang ya, dari 받아야 합니다. Harus menerima izin perpanjangan visa. Siapa? 외국인, orang asing. Jadi orang asing yang berencana tinggal di 대한민국, Korea. Terus-menerus, 계속, juga melebihi masa yang tinggal yang diterima izin sebelumnya. Ijon itu sebelumnya. Jadi kalau orang asing yang berencana tadi tinggal di Korea terus-menerus melebihi masa yang sebelumnya dia dapat izinnya. Misalnya dia pertama dapat izin 3 tahun, nah terus pengen tinggal lagi, menambah lagi di Korea. Nah itu maksudnya, harus menerima tadi izin perpanjangan bija. Bija itu visa. 4년 10개월을 적어하지 않은 범위 내에서 체류 자격을 줍니다. Ini harusnya 체류 ya, 체류 bukan ceru, 체류. Jadi artinya memberikan jagyok status, memberikan status tinggal di dalam bomwi. Bomwinya itu jarak, di dalam jarak yang tidak melebihi 4 tahun 10 bulan. Jadi di Korea itu maksimal tinggalnya itu untuk pekerja asing 4 tahun 10 bulan. Jadi pertama 3 tahun, kalau perpanjang itu 1 tahun 10 bulan. Jadi semuanya 4 tahun 10 bulan. Nah ini juga lagi bahas tentang apa? Kalau yang nomor 1, 체류 자격, status tinggal. Nomor 2, 합법 고용. Goyong itu perekrutan, 합법nya itu legal, jadi perekrutan legal. Yang ketiga, 체류 연장, perpanjangan masa izin tinggal. Yang keempat, 불법 체류, tinggal ilegal. Berarti jawabannya nomor 3, perpanjangan izin tinggal, 체류 연장. Karena tadi harus diperpanjang kalau misalnya pengen terus-terusan tinggal di Korea, tapi maksimalnya itu ya 4 tahun 10 bulan. Selanjutnya nomor 14. 개인 사정으로 잠시 고향에 다녀와야 할 일이 생길 때 재입국 허가 신청서에 사업주의 동의서를 첨부하여 제출해야 합니다. Jadi harus 제출 itu menyerahkan, harus menyerahkan
Combu ada itu melampirkan, menyerahkan dan melampirkan. Donge sok surat persetujuan. Surat persetujuan dari saubju pengusaha di formulir pendaftaran, hoga izin, jaibguk masuk negara kembali saat muncul hal yang harus kembali ke kampung halaman sebentar dengan keadaan atau dengan alasan gain pribadi. Jadi kita harus menyerahkan surat persetujuan dari siapa? Pengusaha. Menyerahkannya di mana? Itu tercantum pada dilampirkan di formulir pendaftaran tadi, izin masuk negara kembali saat kita ada hal yang harus mewajibkan kita untuk kembali ke kampung halaman sebentar dengan tadi keadaan pribadi. Nah, kuncinya itu di sini, kembali ke kampung halaman jamsi sebentar. Itu namanya apa? Nomor 1, ilsi julguk, pulang kampung sementara. Nomor 2, J goyong, perekrutan kembali. Nomor 3, jogi guiguk, pulang kampung lebih awal. Yang keempat, genmuji byeongyong. Byeongyong ini harusnya ya, byeongyong itu pindah tempat kerja. Pulang ke kampung halaman sementara, berarti jawabannya nomor 1, ilsi julguk, pulang sementara. Selanjutnya nomor 15. Nah, ini 15 dan 16 soal bergambar ya. Daem gerimel bogo manen danona munjangel goresipsio. Lihat gambar berikut dan pilihlah kalimat atau kosakata yang benar. Ini gambar apa? Sawi putih, bahan dasar kimchi. Namanya becu, sawi putih. Ada mu. Mu itu lobak ya, ini mu. Muim nida, lobak. Oi itu timun. Dari becu ini ya, sawi putih. Selanjutnya gocu. Gocu itu cabai. Ini harusnya gambarnya sawinya putih ya. Ini malah sawinya hijau. Becu harusnya. Terus selanjutnya nomor 16. Nah, ini juga apa? Permainan. Ini permainan yang dilakukan pada saat pesta panen. Di bawah bulan purnama, perempuan menyanyi dan menari. Namanya ganggang sule, tarian melingkar. Ini ya, ganggang sule. Kalau yonaligi itu permainan layang-layang. Pengicigi, permainan gasing. Sedangkan yutnori ya, permainan yut ya, yang kayak ngelempar itu kayak apa sih di sini, kayak dadu kayak gitu, tapi ini bentuknya beda dadunya ya. Itu yutnori. Yutnori itu biasanya dilakukan pada saat solal ya, tahun baru. Kalau ini ganggang sule di saat pesta panen, Chuseok. Nomor 2. Nomor 17 selanjutnya 17 dan 18. Daem gerel ilko 내용과 같은 것을 고르십시오. Pilihlah, dari daem gerel ilko ya. Baca kalimat berikut, lalu pilihlah yang sama dengan isi. Nomor 17. 내일은 공장대 청소를 하는 날입니다. Jadi besok adalah hari yang melakukan 대청소, bersih-bersih total 공장, pabrik. Selanjutnya, 평소 출근 시간보다 1시간 늦은 오전 9시까지 공장에 출근하시면 됩니다. Boleh berangkat kerja ke pabrik sampai jam 9 pagi yang waktu terlambatnya itu 1 jam, terlambat 1 jam daripada waktu berangkat kerja, waktu kerja di waktu biasa, byongso. Jadi itu kalau berangkatnya sampai jam 9 itu termasuk terlambat 1 jam daripada biasanya. Berarti kalau biasanya ya jam 8, kayak gitu. Selanjutnya, 반장님을 통해 청소할 작업장을 확인한 후 청소에 필요한 물품들은 3층 사무실에서 가지고 가십시오. Ada hu di sini ya. Jadi setelah
mengecek tempat kerja yang akan dibersihkan melalui mandor. Jadi setelah kita cek mana aja yang mau dibersihkan lewat mandor, 청소에 필요한 물품들은 barang-barang yang diperlukan untuk bersih-bersih, pergilah dan bawa dari kantor lantai 3. Jadi alat bersih-bersihnya itu ada di lantai 3. Nah, nanti kalau udah dicek mana aja yang harus dibersihkan, baru kita bisa bawa dari tadi lantai 3. Kantor di lantai 3 maksudnya. 대청소가 끝나면 사장님을 모시고 외식을 할 예정이오니 모두 참석해 주시기 바랍니다. Jadi ada mion di sini ya. Jika selesai bersih-bersih total, 사장님을 모시고, mosi itu menuju ke 사장님, direktur. Jadi semuanya nanti menuju ke direktur dan harap 주시기 바랍니다. Harap untuk 참석 hadir semua karena 예정 itu rencana, karena berencana akan melakukan wesik, makan bersama. Jadi kalau nanti udah selesai, kita disuruh semua ke direktur untuk makan bersama. Coba kita pilih yang sama. Kalau nomor 1, 이 공장에 평소 출근 시간은 오전 8시입니다. Jadi waktu kerja di waktu biasa pabrik ini adalah jam 8 pagi. Betul ya, karena tadi jam 9 itu katanya terlambat 1 jam. Nomor 2, 청소에, ini kurang maaf sekali, 청소에 harusnya. 청소에 필요한 물건을 집에서 가지고 와야 합니다. Jadi harus datang dan membawa dari rumah barang yang diperlukan pada bersih-bersih. Padahal barangnya itu bisa diambil dari kantor lantai 3. Selanjutnya ketiga, 삼층 사무실에서 청소해야 할 작업장을 말해 줍니다. Jadi harus berkata atau harus mengatakan tempat kerja yang harus dibersihkan di kantor lantai 3. Padahal di sini di kantor lantai 3 itu untuk tadi mengambil barang-barang yang diperlukan, bukan untuk mengatakannya. Terus nomor 4, 대청소를 한 후에 모두 집에 가야 합니다. Jadi setelah melakukan bersih-bersih total, semua harus pulang ke rumah. Padahal tadi harus pergi ke direktur untuk makan bersama. Jadi jawabannya nomor 1. Selanjutnya nomor 18. 외국인 등록증은 대한민국에 입국한 날부터 90일을 촉구하여 체류하거나 대한민국에서 출생한 외국인하고 체류 자격을 부여받아 그날부터 모든 외국인이 해당됩니다. Jadi subjeknya dulu, 외국인 등록증, kartu registrasi orang asing. Ya, kartu registrasi orang asing. Terus ke belakang ini harusnya hedang ya, hedang hada. Bukan hengdang, tapi harusnya hedang. Hedang itu yang tepat atau yang sesuai. Hedang beda. Hedang ya, yang sesuai, yang tepat. Untuk siapa? Modern 외국인, semua orang asing. Ya, jadi kartu registrasi orang asing itu sesuai untuk semua orang asing dari hari itu yang menerima buyobata, menerima status tinggal. Jadi dari hari di mana orang asing itu menerima status untuk tinggal di Korea, dan orang asing yang 출생, lahir. Orang asing yang lahir di Korea, 대한민국, Gona, atau yang tinggal melebihi 90 hari dari hari masuk negara ke Korea. Jadi maksudnya kartu registrasi orang asing ini
berlakunya sesuainya untuk siapa aja. Pertama tadi, orang asing yang berencana tinggal lebih dari 90 hari di Korea. Yang kedua, orang asing yang tadi lahirnya di Korea. Itu harus punya 외국인 등록증. Coba kita pilih yang benar. Nomor 1, 근로자들이만 외국인 등록증을 받습니다. Jadi hanya pekerja asing yang menerima kartu registrasi orang asing. Ini salah ya. Pokoknya orang asing kalau misalnya dia lahirnya di Korea juga harus punya. Yang kedua, 한국에 91을 초과한 외국인이 외국인 등록증을 만들어야 합니다. Jadi orang asing yang melebihi 90 hari di Korea, 초과 hari itu melebihi, harus membuat kartu registrasi orang asing. Nah, ini betul tadi. Yang ketiga, 임시 3개월 거주한 외국인도 받습니다. Jadi orang asing yang tinggal, 거주하다 itu tinggal ya. Orang asing yang tinggal 3 bulan sementara. 임시 itu sementara. Jadi orang asing yang tinggal sementara 3 bulan juga menerima. Kalau cuma 3 bulan ya enggak, harusnya melebihi dari tadi 3 bulan atau 90 hari. Yang keempat, 외국인 등록증을 언제든지 할 수 있습니다. Jadi bisa melakukan kapanpun untuk meregistrasi orang asing. Padahal ya ini dari hari itu, dari hari yang menerima status tinggal, nggak bisa kapanpun, ada waktunya. Jadi jawabannya nomor 2. Itu kartu registrasi orang asing untuk pertama ya, orang yang berencana tinggal di Korea lebih dari 90 hari. Kalau pekerja yaitu pasti pekerja. Terus yang kedua, orang asing yang lahir di Korea. Tapi dia orang asing, dapat kewarganegaraan negara lain, tapi sebenarnya lahir di Korea. Itu juga harus punya 외국인 등록증, kartu registrasi orang asing. Selanjutnya 19. Pertanyaannya 19 dan 20. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah yang paling benar yang akan dimasukkan pada 빈칸 ya, bagian kosong. 19. 우리 회사는 휴가를 얼마나 줘요? Jadi perusahaan kami memberikan berapa lama cuti titik-titik. 휴가 itu cuti. Yang 아기를 낳기 전후로 3개월 준대요. Ada deo di sini ya. Deo itu singkatan dari dago, katanya. Katanya memberi 3 bulan setelah dan sebelum 기전후. Jadi setelah dan sebelum Nata itu melahirkan. Ini agi harusnya. Kalau aki itu alat musik, maaf, ini harusnya agi ya. Agi itu bayi. Berarti cuti apa? Hage. Hage itu cuti musim panas. Hage. Yang kedua, culsan. Culsan itu cuti melahirkan. Byongga itu cuti sakit. Yang keempat, sengni itu cuti haid. Jadi jawabannya nomor 2. Culsan juga cuti melahirkan. Selanjutnya nomor 20, terakhir. 선으로 음식을 먹으면 안 되니까 손을 씻으세요. Jadi karena, ada karena ya, karena tidak boleh makan makanan dengan tangan titik-titik, 손을 씻으세요, cucilah tangan atau cuci tanganlah. Nomor 1, 더러운, yang kotor. 2, 더럽고, kotor dan 더러우니까, karena kotor. 더러워서, karena kotor. Berarti karena tidak boleh makan makanan dengan tangan yang kotor. 더러운 손으로, dengan tangan yang kotor. Baik, untuk pembahasan soal reading set yang kedua cukup sampai di sini. Kalau tadi banyak yang typo, tolong dimaafkan. Nanti akan saya perbaiki lagi. Terus dukung kami agar kami bisa lebih berkembang dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. 감사합니다.